Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syarid dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di Syarid dan alhamdulillah Ustadz Alim Amir udah bersama kita. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kayak nggak tahu sama antum saya selalu polemik ya kita. Nggak usah ya. Sekarang insya Allah nggak. Nah Ustadz, ini salah satu kalau kita lihat sosial media nih Ustadz, kalau ada yang meninggal sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Pasti di story foto lagi di kuburan, nggak mungkin di UGD. Nah Ustadz, apa sih utama ziarah kubur Ustadz? Nah, ini dia. Sebetulnya ziarah kubur diperintahkan oleh Nabi, meskipun di awal Nabi tidak memerintahkan. Oh, kita pernah bahas tuh di... Iya, jadi ada hadis menyebut kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha ala fazuruha. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang ziarahilah gitu. Maka ini sebetulnya berarti ada nasakh dan mansukh. Artinya ada hal yang tadinya tidak diperintahkan atau dilarang, lalu kemudian kali ini malah justru disarankan, diutamakan. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kita disunahkan oleh baginda Nabi untuk berziarah kubur. Nabi juga pernah mendapatkan perintah langsung dari Allah melalui malaikat Jibril agar berziarah ke makam baki untuk mendoakan para sahabat. Para syuhada Ustadz ya? Iya, dan itu di malam hari lagi. Oh? Di malam hari dilakukan. Jadi kalau sekarang kita lihat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dari ujung ke ujung itu sebetulnya gambaran kota Mekah di zamannya. Gambaran jadi ujung dari gate ke kota itu segitu. Jadi ketika Nabi berjalan ke Baki itu luar kota sebetulnya. Luar kota. Jadi wajar saja kalau misalnya para jamaah haji umroh datang ke Masjid Nabawi itu kecapean luar biasa, kaki pada bengkak. Karena sebetulnya itu kita sebetulnya keliling kota ya. Dari Raudhah langsung jalan kaki mau ke ke makam Baki itu luar kota. Padahal kelihatan tampak jelas itu. Kelihatannya kecil. Padahal jauh. Padahal mah jauh luar biasa. 1,5 kilo mungkin ya, atau mungkin. Jadi lelah itu untuk itu. Jadi ada tradisi yang biasa dilakukan oleh Nabi untuk berziarah, lalu juga dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi ataupun pada masa Nabi telah wafat. Karena ini bagian dari zikir maut. Nah, jadi mengingatkan kita kepada kematian itu merupakan sunnah yang sangat berguna sekali bagi rohani kita. Sebab misalnya begini, kita udah bergelimang salah dan dosa tiap hari, dosa kita nggak bisa terhitung lah. Kemudian kita ketika berdoa ataupun sholat, bermunajat di masjid ataupun di rumah di malam hari, ini gregetnya kurang. Kalau dengan ziarah kubur, ada getar ruhani yang bertambah. Kita apalagi misalnya sambil mendoakan orang tua, mendoakan ahli kubur, para orang soleh di situ, ada getar ruhani yang membangkitkan tentang iman kita kepada Allah. Lalu juga menambah tingkat kehusyuan kita dalam berdoa dan munajat. Itu kan bagus banget. Gitu. Meskipun perlu diakui bahwa ada hal-hal lain di luar ziarah kubur yang diajarkan Nabi atau diamalkan para sahabat. Lalu ada hal-hal orang yang mempraktikkan perdukunan atau melakukan hal-hal yang klinik sifatnya. Ini yang sebetulnya salah. Nah, tapi dalam tradisi Islam di Indonesia ini luar biasa. Mereka yang berziarah kubur di Wali Songo misalnya, ini mereka secara kolektif dilakukan oleh majelis taklim, masjid, musola, atau sekolah, atau pesantren datang berjamaah, dipandu oleh ustadznya, dipandu oleh kiainya dengan tata cara wirid, zikiran, dan sholawat yang telah ditentukan. Mereka berjamaah ketika datang di depan makbarohnya, misalnya Sunan Gunung Jati, berbarengan dipandu. Bagaimana mungkin kita katakan ini sebagai bentuk bid'ah atau hal yang menyalahi? Di situ ada ustadznya, ada gurunya, ada kiainya yang mengajarkan. Karena konteksnya berziarah kubur itu bukan minta pada kuburan. Bukan, tetapi bertabaruk, mengalap berkah dari makbarohnya
orang soleh, para waliullah. Karena hakikatnya ya, Nabi, Rasul, para orang soleh ini, orang kalau meninggal itu kan tidak meninggal secara ruh, yang meninggal jasad. Mereka tetap hidup. Maka diharapkan dengan tabaruk, dengan berdoa di kubur para orang soleh itu akan memudahkan, menjadi wasilah atau kepanjangan tangan dari dimudahkannya munajat kepada Allah, menjadi media untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan pada fisik benda ataupun bangunannya, bukan, tetapi itu mereka ingin dalam bahasa anak muda sekarang, vibe-nya ya. Vibe-nya. Jadi dia ingin merasakan getar itu mudah. Kan terenyuh. Coba kita datang ke makam bapak ibu. Saya kebetulan sudah yatim piatu nih. Datang. Ya baru melihat pohon trembesi. Pohon trembesi di kuburan yang nun jauh di mato. Nun jauh di mato kelihatan. Wah, udah ingat kebaikan bapak dan ibu saya. Hingga getar ruhani sejak jalan kaki dari tepian sungai. Kebetulan kuburannya dekat sungai, jalan kaki gitu ya. Saya biasanya nggak pakai sendal atau sepatu kaki. Waduh, itu rasanya beda. Ada sensasi yang luar biasa. Jadi langkahan kaki saya sebelum sampai pada titik yang mungkin 1,5 kilo, itu udah kerasa getar batin. Inilah sebetulnya ada vibe yang mungkin menjadi zikrul maut. Menjadi pengingat tentang kematian. Karena mengingat mati berarti mengingat kehidupan. Jadi bukan sebaliknya ya. Kehidupan mengingat mati. Tapi kita mengingat kematian agar kita tetap bahagia dan hidup. Karena yang kita tuju adalah kehidupan yang kekal, yang abadi. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat suatu keabadian tanpa tersentuh pada hal yang sudah dimasuki oleh keabadian. Bapak, ibu kita yang sudah meninggal dunia juga pasti berseri-sering lihat anak cucunya datang, berdoa dan bermunajat, memohon ampun kepada Allah agar dimudahkan, agar tidak disiksa kubur, agar mendapatkan kiriman doa, kiriman keberkahan, kiriman kebaikan, kiriman harapan kepada mereka yang sudah terputus amalnya, gitu. Maka ziarah kubur dalam konteks ini, ya memang sangat esensial dalam ajaran Islam dan merupakan praktik peribadatan yang dilakukan bagi masyarakat Muslim Indonesia, dunia, bahkan dunia, yang dipraktekkan adalah menjadi simpul-simpul pendidikan rohani, gitu. Dan juga tapi kita bisa menutup mata juga ada yang menyalahgunakan ya Ustaz ya. Akan terjadi. Soalnya seperti ibadah-ibadah lain pun juga ada yang menyalahgunakan. Betul. Sehingga jadi sesuatu yang salah. Nah, Ustaz, Rasul udah bilang tadi di hadis kan dulu dia Rasul pernah melarang kubur. Ada yang bilang karena iman sahabat waktu itu masih lemah. Karena kan salah satu culture-nya orang Quraisy itu adalah meminta di kuburan. Betul. Dan ke Lata dan Uzza, which is berhala. Tapi Rasul juga mengizinkan setelah kalau kita lihat timeline-nya ini imannya udah kencang banget ya orang para sahabat. Nah, sudah kuat. Tapi di sekarang pun juga ada beberapa golongan yang agak kritis nih saat masalahnya ada malah ibaratnya menyarankan diksinya lebih keren nih sekarang. Okay. Kan tadi kan kita lebih kritis, lebih ibaratnya lebih agak kartu kuning nih saat masalah dan disarankan untuk tidak berziarah. Nah itu gimana saat? Dengan kacamata husnuzon saya sebagai bagian dari kritik bagus juga itu agar itu memberi pembelajaran pada umat Muslim agar tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya syirik. Tetapi untuk untuk menyalahkan pada seluruh aspek peribadatan jadi salah. Misalnya sekarang ini kesyirikan yang mudah dilihat itu bukan hanya kubur loh. Ini handphone nih. Yeah. Nah, handphone kita ini kayak melebihi makbaro nih, melebihi kuburan ini. Kalau bangun tidur saja itu kan ada orang yang gelisah nyari HP. Nah, HP dulu tuh yang dilihat. Kayaknya hidup tanpa HP itu ini kayak hidup yang hampa tanpa apa. Semua HP bisa 24 jam itu nyala. Sampai tidur dibawa. Sampai banyak hal lah ini yang dilakukan, apalagi generasi Gen Z ya. Nah, ini kan sebetulnya
syirik juga ini. Bisa ke sana Apalagi dia melalaikan sholatnya, ya. apalagi melalaikan hal-hal yang sifatnya gini, apalagi anak mudanya nggak bantuin bapak ibunya di rumah, mengalihkan ini lebih penting. Iya. Handphone jadi lebih penting daripada segalanya. Itu kan kesyirikan. Jadi kita takut besok mau makan apa aja itu kesyirikan. Iya benar. Kesyirikan. Kayak kata Sujiwo Tejo ya. Oh iya. Itu hadis itu. Sudah tahu dari hadis itu, hadis kursi. Dan jadi ada dua kacamata yang berbeda Ustaz ya. Iya. Karena kan mungkin yang kalau saya bilang khusus zone adalah karena mungkin mereka ini yang mengharamkan kartu kuning tentang ziarah kubur karena melihat banyak syirikan dan juga kalau kata satu ustadz jin gepeng, apa itu dibilang jin gepeng karena bisa melalaikan. Nah Ustadz, kalau tadi saya juga mention Ustadz, Rasulullah malam-malam ke kuburan dan sedangkan dari generasi jam sekarang ke kuburan malam ketemunya setan dibilangnya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya jadi sebetulnya ziarah kubur itu tidak dibatasi kapan waktunya, jam berapa, ituan berapa. Tapi justru Nabi Muhammad pernah berziarah kubur di malam hari. Dan malam zaman dulu gelap banget, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Petromak juga nggak ada tuh Ustadz. Iya, nggak ada petromak, paling kunang-kunang. Iya. Nah itu memang ya lebih asyik. Saya lihat dari perkuburan para waliullah orang soleh yang dikenal di Indonesia, banyak banget itu yang berziarahnya di malam hari justru, misalnya di Jakarta, di luar Batang, Kuitang, atau di Pangeran Jayakarta. Apalagi kalau lihat Ali Songo, itu full 24 jam. Malah di atas kayak berapa Wali Songo juga di atas gunung ya Zat? Iya, ya nggak semuanya Wali Songo di atas gunung, tapi maksudnya ada beberapa yang memang menjadi bukan hanya pusat peribadatan akhirnya, tapi juga akhirnya menjadi pusat ekonomi. Ada wisata religi di situ. Ada wisata religi, kan bagus sebetulnya. Bagi generasi muda yang terbuai materialistik yang begitu besar, budaya hedonistik yang begitu luar biasa, dialihkan. Ayo loh, ziarah kubur. Biar ingat mati loh. Lo mau mati, mau presiden, mau jenderal, mati. Apalagi ente gitu. Lihat, bisa termehek-mehek di situ. Apa kita ngelihat dia minta ke kubur? Enggak. Itu hanya merasakan vibe-nya. Agar diingatkan. Ini zikir. Ini bagian zikir. Sama kayak ke Raudhah berarti tadi? Ya, betul. Nah ini seru nih Sat. Sebenarnya kan ada yang bilang nih Sat, perempuan tidak boleh ziarah kubur. Sat. Sebenarnya ada nggak sih tata keramanya atau gimana nih tentang ziarah kubur nih Sat? Ya sebetulnya bukan tidak boleh buat perempuan, buat laki-laki pun yang ungkapan luahan emosi kesedihannya berlebihan itu bukan pelanggaran. Dan tidak boleh juga. Tidak boleh kita nangisnya kayak apa di kuburan, itu nggak boleh. Itu berkaitan dengan rukun iman kita. Apa? Pada qada dan qadar. Yep. Berarti kalau orang yang berlebihan banget mengungkapkan kesedihan atas kematian seseorang, itu kan berarti tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Berarti dia tidak punya rasa ridha kepada keputusan Allah. Berarti dia tidak memahami urut takdir Tuhan. Dipahami dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya. Tapi kalau hanya sekedar menangis, ada kesedihan mendalam, ada getar ruhani yang ingat dosa, ingat kebaikan orang tua, ingat sesuatu yang menjadi ajaran orang tua, itu baik sekali, bagus banget buat kesehatan mental. Tapi kalau kaitan dengan kesedihan berlebihan, hingga akhirnya depresi, lupa makan. Ingat salah satu contoh orang depresi besar, nggak mau makan. Habis itu fase kedua, nggak mau mandi. Habis itu bau. Iya bau, iya. Loh iya nggak mandi bau lah. Betul. Nah berarti sebenarnya sebenarnya sedih itu boleh karena Rasulullah tuh anak laki-laki yang meninggal. Oke, tadi poin tadi bahwa Nabi Muhammad di masa Aisyah pun di malam hari itu dibolehkan. Itu artinya di praktik di zaman Nabi perempuan berziarah kubur pun terjadi. Cuman tidak dianjurkan layaknya seperti kaum
Adam. Sebab ditakutkan kesedihan berlebihan. Nah, kalau sekarang kan tidak, alhamdulillah ada simpul umat yang bagus, ada gurunya, ada keluarga yang membackup, terus juga pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, bagaimana tentang kematian kan sudah ada. Kemudian berkaitan juga kita harus pahami secara antropologis, secara sosiologis di masanya di masanya. Dengan misalnya struktur masyarakat Arab. Mengapa sampai ada pelarangan misalnya? Misalnya ada pelarangan dahulu sebelum itu Nabi melarang orang berziarah kubur, lalu kemudian membolehkan. Ya karena ada praktek peribadatan non-Islam yang datang ke kuburan, tadi seperti antum sebut, datang ke gunung, datang ke pohon, datang ke batu, berdoa di situ, mintanya ke itu, ke batunya itu, bukan pada Tuhan. Tetapi kepada batu itu, pada sesembahan yang mereka buat dan mereka yakini. Gitu. Kalau sekarang saya pikir bukan itu tantangannya. Tantangan kesyirikan umat bukan pada hal yang sifatnya klinik atau mistis, tetapi hal-hal yang sifatnya berangkat dari budaya hedonis dan materialis. Ibaratnya tadi Anda udah bilang ya, takut makan terus akhirnya pengen banget beli misalnya gadget 16 yang nggak boleh masuk, akhirnya melakukan hal yang tidak baik untuk mendapatkan hal itu ya. Betul. Dan itu justru lebih ibaratnya lebih bahaya daripada kuburan ya, Zat. Iya, ada syirik yang secara khafi, secara samar, tersembunyi, itu bisa mengotori batin kita, mengalihkan pengharapan kita yang mestinya kepada Allah, tapi teralihkan melalui permintaan kepada sesuatu yang lain. Kita terlalu berharap berlebih-lebih kepada bos kita, pada perusahaan juga berlebihan. Itu juga salah. Benar-benar. Nah, itu bisa menimbulkan kesyirikan. Jadi ini kan perlu, artinya perlu kita apple to apple lah, membandingkan ketakutan Nabi di zamannya tentang takut orang berziarah kubur akan kesyirikan. Setelah 14 abad yang berikutnya kita sekarang, mungkin yang ditakutkan Nabi justru handphone. Iya. Gitu. Yang lebih ditakutkan. Lebih bisa membawa kita pada kesyirikan. Kemudian misalnya mobil yang mewah, justru itu bisa menambah kesyirikan justru. Mengalihkan pandangan kita pada Tuhan. Gitu. Bukannya ke masjid malah tidur ya. Iya. Terus atau pengen jalan-jalan mulu karena mobilnya bagus, pengen pamer. Lupa bensin ntar mau naik. Nah, kita istirahat dulu. Sobat Muslim jangan kemana-mana. Tetap